Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita baru saja menyelesaikan cerita tentang Bani Israel ketika mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk menyerang Palestina, sebuah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel di masa itu. Nah, kita masuk ke cerita kedua putra Adam yang dalam kisah Israelia dikenal dengan nama Habil dan Qabil. Kenapa cerita ini diangkat adalah sebagai peringatan kepada Bani Israel dan juga sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kedengkian, iri adalah sifat manusia yang sudah dari dulu ada. Dan sifat itu sangat berbahaya. Karena bisa membuat dua orang bersaudara dalam kebencian. Dan satu di antara mereka membunuh yang lain. Jadi dengki ini, iri ini dahsyat. Dan kalian punya sifat itu saat ini. Kalian tidak menerima nabi yang kalian sebenarnya tunggu-tunggu hanya karena dengki dia lahir dari bangsa Arab, bukan dari Yahudi atau Bani Israel. Baik, kita mulai ceritanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq. Dan bacakanlah atas mereka, ini adalah perintah Allah untuk membacakan, yang menyatakan bahwa cerita ini penting untuk diambil hikmahnya kepada orang-orang Yahudi. Sebuah cerita tentang dua anak Adam dengan sebenarnya bil haq ini mana sebuah cerita yang betul. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada inovasi. Idh qarraba qurbana, ketika keduanya berkurban, fatuqubbila min ahadihima, maka diterima kurban dari salah satu di antara keduanya, walam taqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain. Jadi ceritanya di zaman dahulu hanya ada satu keluarga penghuni bumi, yaitu keluarga Nabi Adam. Dan Allah memerintahkan Adam untuk menikahkan anaknya dari kehamilan yang berbeda. Untuk lebih memperjelas, jadi pernikahan antara Adam dan Hawa, mereka seperti layaknya manusia yang saat ini dari pernikahan itu Hawa mengandung, dan qadarullah yang lahir adalah kembar, laki-laki perempuan. Kehamilan pertama, anak laki pertama, perempuan pertama. Kehamilan kedua, anak laki kedua, perempuan kedua. Nah, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anak lelaki yang kedua dengan putri yang pertama. Anak perempuan yang kedua dengan anak lelaki dari kehamilan pertama. Nah, Qabil, supaya mudah saja kita berikan nama Qabil, tidak terima. Kenapa tidak terima? Standar manusia. Dia melihat bahwa bayi kembaran dia yang perempuan yang sudah besar itu lebih cantik
standar laki-laki, dia memilih kecantikan. Sehingga dia menolak perintah Allah. Sehingga dia bilang, bagaimana kalau kita menjadikan alternatif solusi dari itu. Jadi kita tidak langsung melaksanakan aturan Allah, gimana kalau kita berkurban saja. Saya berkurban, Habil berkurban, dan kurban mana yang diterima oleh Allah. Kemudian Nabi Adam pun menerimanya, sehingga akhirnya mereka dua-duanya sama-sama berkurban. Dikisahkan Qabil adalah seorang petani, sehingga dia mengkurbankan hasil-hasil pertanian, dan Habil adalah seorang peternak, sehingga yang dia korbankan adalah binatang-binatang ternak. Nah, di sini Allah beritahukan kepada kita bahwa Allah menerima kurban yang satu dan menolak yang satunya lagi. Jadi di masa itu tanda-tanda kurban diterima adalah datang api dari langit yang membakar kurban orang yang diterima sampai tidak berbekas. Jadi nampak antara yang diterima dengan yang tidak diterima. Tidak seperti sekarang, tidak nampak kan. Allah menjaga rahasia hati manusia. Baik. Qala laqtulannaka. Maka orang yang tidak diterima kurbannya berkata, sungguh akan kubunuh kamu. Dia tidak terima dengan kesalahannya. Dan yang lebih dahsyat lagi, dia menimpakan kesalahan itu kepada orang yang berjaya. Jadi dia bukannya melihat apa yang salah dengan kurban saya sehingga Allah tidak terima, tapi dia melihat kamu yang jadi masalah. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka orang yang diterima kurbannya berkata, sungguh Allah itu hanya akan terima kurban orang-orang yang bertakwa. Dengan ketakwaannya dia serius dengan kurbannya. Dengan ketakwaannya dia berikan yang terbaik kepada Allah, seperti Allah memberikan yang terbaik buat hambanya. Faham sampai sini teman-teman? Sebentar lagi mau kurbannya. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Dan sungguh jika kamu bentangkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membentangkan tanganku untuk membunuh kamu, untuk melawanmu. Jadi Habil, orang yang terima kurbannya, bilang, kalau umpamanya kamu hendak membunuhku, saya tidak akan melawan. Karena saya tahu bahwa perbuatan itu mendatangkan amarah dari Allah. Inilah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang mengorbankan dirinya. Dia tidak hanya berkurban dengan sebaik-baiknya, tapi juga dia korbankan dirinya takut kepada Allah. Kita jadi ingat dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa ketika ada dua orang muslim berkelahi, berperang, kemudian satu orang membunuh yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa dua-duanya masuk neraka. Karena apa? Yang terbunuh ini pun sebenarnya pengen membunuh lawannya, cuman keduluan saja.
Tapi ini tidak terjadi dengan case Habil dan Qabil. Somehow Habil faham bahwa ini adalah perbuatan yang maha dahsyat. Aku takut akan amarah Allah lebih dari kehilangan jiwaku sendiri. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb, pencipta, pemelihara seluruh makhluk. Inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Sungguh aku ingin agar dirimu kembali dengan dosaku dan dosamu, dan kamu akibatnya menjadi penghuni neraka. Wadzalika jazaa'ul zalimin. Dan yang demikian itulah pembalasan orang-orang zalim. Bagaimana tidak dikatakan zalim? Yang pertama, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, tidak mau melihat bahwa dia pun bermasalah dalam kurbannya, dia tidak memberikan yang terbaik, sehingga akibatnya apa? Kurbannya tidak diterima oleh Allah. Setelah itu, dia menyalahkan kepada saudaranya dan membunuhnya. Jadi betul-betul berlipat-lipat. Nah, di sinilah bahaya kedengkian, bahaya iri hati. Qabil tidak bisa, orang yang ditolak kurbannya tidak bisa melihat kebaikan. Seolah dia terus melakukan apa yang setan hembuskan kepada dia. Dia tidak ingat bahwa ini yang dibunuhnya saudara dia sendiri. Kemudian dia tidak bisa melihat kesalahan-kesalahannya, sehingga bergerak dari kesalahan dosa satu ke dosa kedua yang lebih tinggi dan dosa ketiga yang maha dahsyat. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khashirin. Maka menjadikan mudah bagi Qabil hawa nafsunya. Karena nafsu itu, maka dia bisa melakukan pembunuhan saudaranya. Maka ia membunuhnya. Maka jadilah dia orang-orang yang merugi. Yang pertama merugi di dunia, dia membunuh saudaranya. Kedua, dengan pembunuhan ini pun tidak membuatnya mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya pada awal mulanya, menikahi saudara Habil yang lebih cantik. Dan yang ketiga, dia menjadi hamba Allah yang berdosa. Jadi itulah cerita hari ini, teman-teman. Saya cukupkan sampai sini dulu. Kita sambung kisah ini di perjumpaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.